program magister itu didirikan pada tahun 2004, kemudian menyusul di tahun 2008 adalah program doktoral. Kedua program studi ini yang mendirikan adalah orang-orang yang ada di pusat studi tersebut. Tetapi secara administratif kita berada di bawah Sekolah Pascasarjana UGM. Di Indonesia khususnya belum ada program studi yang mempelajari tentang aspek-aspek kepemimpinan dan juga bagaimana kebijakan itu dibuat lebih inovatif. Saya kira itu belum ada di Indonesia sehingga kita ubah menjadi magister dan doktor kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Hampir seluruh organisasi dan institusi di dunia saat ini menghadapi perubahan lingkungan yang sangat dinamis. Mereka menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat serta tuntutan akan layanan dan produk baru yang lebih baik. Untuk menjaga keberlangsungan dan terus menggerakkan organisasi, mereka perlu mengembangkan pendekatan baru yang lebih inovatif. Kemampuan berinovasi merupakan kemampuan untuk melihat sebuah perubahan sebagai oportunitas, bukan sebagai ancaman. Disinilah peran krusial seorang pemimpin yang transformasional, yakni yang mampu menjadi katalisator perubahan dan katalisator dalam merespon perubahan, yang mampu mempengaruhi ke arah positif dan memotivasi serta menginspirasi publik untuk berkreasi bersama. Mereka harus mampu menstimulasi intelektual dan memberikan perhatian kepada mereka yang dipimpin untuk bergerak maju bersama. Disinilah desain dari Prodi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM, baik strata S2 maupun strata S3. Kami mempunyai misi untuk menghasilkan lulusan yang berjiwa pemimpin, yang mampu menghasilkan kebijakan inovatif. Pemimpin yang kami maksudkan di sini tidak hanya di sektor pemerintahan, namun juga mencakup sektor privat dan masyarakat sipil. Mereka harus mampu berpikir secara kritis, analitis, dan integratif, dan bertindak cepat dalam menghadapi perubahan yang saya sebutkan di atas. Prodi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM ini cukup unik dan inovatif sesuai dengan namanya, dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. Saat ini Prodi KIK merupakan satu-satunya prodi di Indonesia yang mengembangkan bidang-bidang tersebut. Di level master, kita juga mengembangkan minat khusus yang bernama Transformasi Digital Sektor Publik, tentunya dalam konteks leadership and innovation. Kami berfokus pada bagaimana pemimpin mampu berinovasi dalam implementasi teknologi dan proses baru agar tetap dapat bersaing di lanskap teknologi yang berubah sangat cepat. Untuk menang dalam kompetisi sekarang, ya, diperlukan yang namanya inovasi, kreativitas, dan entrepreneurship. Kita harus efisien, produktif, wajib, kudu. Ya, siapa yang tidak efisien, tidak produktif, you die. Tapi efisien dan produktif tidak bisa untuk menang. Untuk menang Anda butuh inovatif, butuh kreatif, butuh spirit dan sikap, pola berpikir, pola tindak yang entrepreneurship. Tapi untuk ini kita butuh namanya sumber daya manusia yang unggul. Inilah fungsi pendidikan. Inilah fungsi UGM. Inilah fungsi pusat studi kependudukan dan kebijakan. Inilah fungsi dari program studi kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, yang produktif, efisien, tapi inovatif, kreatif, dan entrepreneur. Tanpa ini, ya, negara ini tidak akan pernah, ya, menjadi negara pemenang. Pada tahun 2020 ini, program studi ini adalah satu-satunya program studi yang ada di Indonesia dan belum ada di universitas lain. Visi dari program studi kita adalah
menjadi program studi berkelas internasional di dalam bidang studi kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Dari sini kemudian kita kembangkan, tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik, metodologi, dan skill di dalam bidang kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Baik itu untuk sektor publik, sektor privat, sektor civil society, bahkan juga termasuk di dalam organisasi-organisasi militer dan kepolisian. Program studi MDKIK secara prinsip memiliki 2 gedung. Yang pertama, kita berada di gedung Sekolah Pasca Sarjana, dan kita juga sistem administrasinya ada di sana, di dalam pelayanan pendidikan, pelayanan kemahasiswaan, dan administrasi yang lain. Nah, selain itu kita juga memiliki gedung terutama yang kita pusatkan semua perkuliahan, dan sebagian administrasinya berada di bawah Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan di gedung Masri Sinarindu. Di sini juga terdapat perpustakaan yang sudah online juga, dan juga kita fasilitasi ruang untuk big data dan lab komputer. Untuk program magister keseluruhan ada 44 SKS, ya, terdiri dari 6 mata kuliah, setiap mata kuliah 3 SKS. Mata kuliah wajib sehingga 18 SKS semuanya, kemudian mata kuliah pilihan sebanyak 6 mata kuliah juga berarti 18 SKS, dan kemudian 8 SKS untuk tesis. Jadi semuanya totalnya adalah 44 SKS. Struktur kurikulum untuk program S3, ya, untuk program doktor, para mahasiswa harus mengambil di semester pertama 2 mata kuliah wajib. Ya, yang pertama adalah mata kuliah teori kepemimpinan dan inovasi kebijakan, kemudian yang kedua adalah metode penelitian inovasi kebijakan. Setelah itu di semester kedua para mahasiswa akan mengambil 2 mata kuliah independen, dan baru kemudian di semester berikutnya akan ada ujian komprehensif. Setelah lulus ujian komprehensif yang berarti proposal boleh dilakukan penelitian di lapangan, maka berikutnya adalah mahasiswa akan menulis, mengolah, dan kemudian pada akhirnya di tahun ketiga diharapkan mahasiswa sudah melakukan ujian tertutup dan ujian terbuka. Di dalam aspek pendidikan ini biasanya kita juga menyelenggarakan seminar-seminar internasional dalam menghadirkan para pakar di bidang kepemimpinan dan di bidang kebijakan publik. Jadi sejumlah eksekutif lecture series dan mengundang beberapa pengusaha sudah kita lakukan, dan juga selain itu adalah kita juga melakukan penelitian-penelitian, ya, penelitian-penelitian di berbagai macam aspek termasuk kepemimpinan dan inovasi kebijakan, dan levelnya bisa pada tingkat nasional. Ya. Pengabdian juga kita lakukan dengan pendampingan di beberapa daerah, entah di pemerintah daerah maupun di tingkat masyarakat. Di samping juga ada beberapa pelatihan-pelatihan kepemimpinan dan pelatihan-pelatihan analisis kebijakan, pelatihan-pelatihan metodologi dalam penelitian. Program studi MDKIK juga menyelenggarakan beasiswa, ya, baik untuk program S3 maupun S2. Nah, program beasiswa ini pertama berasal dari LPDP, kemudian juga dari Bappenas, khususnya Pusdiklatren, kemudian juga beasiswa dari beberapa lembaga swasta, dan juga beasiswa dari Sekolah Pasca Sarjana, serta beasiswa dari program studi MDKIK sendiri. Dalam penyelenggaraan pendidikan, program studi MDKIK juga menyelenggarakan kelas-kelas kerjasama. Ya. Sudah banyak dari berbagai macam instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kemudian, selain itu kerjasama program studi MDKIK juga diselenggarakan dengan lembaga-lembaga atau universitas di luar negeri, serta juga lembaga-lembaga donor internasional, baik itu dalam rangka untuk pengembangan kurikulum, pengiriman mahasiswa, dan juga kegiatan-kegiatan riset. Kesan-kesan pengajar sangat bagus, staf-stafnya juga baik, ramah dan komunikatif dengan kita. Sesuai tujuan dan harapan kita bahwa
kita harus lebih inovatif dalam mengambil kebijakan ke depan. Dengan inovasi kebijakan yang dimiliki ilmunya, tentunya nanti diharapkan akan lebih produktif lagi dalam menentukan kebijakan di level-level pimpinan. Program studi ini adalah multidisiplin, sehingga staf pengajar yang mengajar di program studi MTKIK, baik itu untuk S3 maupun S2, berasal dari berbagai macam fakultas. Ya, baik itu fakultas sosial maupun juga fakultas humaniora maupun juga fakultas-fakultas eksak. Kalau kita lihat dari alumninya, para alumni dari mahasiswa kita, baik untuk master maupun doktor, itu dari berbagai macam sektor. Tidak hanya sektor publik atau sektor pemerintah, tapi juga berasal dari sektor privat, kelompok-kelompok civil society, organisasi kemasyarakatan, ya, organisasi sosial dan sebagainya. Nah, mereka ini memiliki posisi yang sangat strategis di Indonesia. Jadi alumni-alumni kita yang tersebar sekarang, baik untuk program doktor maupun master, sudah banyak menduduki posisi-posisi yang strategis, baik di sektor publik, private maupun juga civil society. Saya Panglima Komando Daerah Militer 6 Pulau Warman, Mayor Jenderal TNI Wiranto, dalam pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perbatasan Republik Indonesia Malaysia. Dalam tugas ini, saya juga kapasitasnya sebagai mahasiswa program Pasca Sarjana, program studi kepemimpinan dan inovasi kebijakan Universitas Gadjah Mada. Tetap dapat melaksanakan tugas sekalipun dengan belajar. Dan saya yakin dalam pelaksanaan tugas ini akan sangat membantu dalam proses belajar mengajar yang berjalan, dan saya yakin semua ini akan dapat memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara. Salam hangat dari Mauritius. Saya, Salman Al-Farisi, Sekretaris Jenderal Indian Ocean Rim Association, atau disingkat IORA, berkedudukan di Mauritius. Saya sungguh bahagia dan bangga menjadi alumni program Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Program studi ini tidak saja menjadi wahana untuk menimba ilmu, tetapi juga menjadi tempat yang sangat baik untuk membangun jejaring profesional karena hadirnya para mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang profesi, baik sebagai pendidik, birokrat, diplomat, tentara, dan juga pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal TNI Agustiawan, Kepala Staf Kodam 5 Brawijaya. Sebagai salah satu mahasiswa program studi Magister Ilmu Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Prodi MKIK UGM mengembangkan program S2 yang bertujuan mendidik mahasiswa agar memiliki kapasitas berpikir kritis dan kemampuan analisis yang kuat dalam praktek kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Brigadir Jenderal TNI Heru Sudarminto, SIPMSC, jabatan Direktur Material Ditjen Kuathan Kemhan. Saya merasa puas atau satisfied, sekaligus has been challenged atau merasa tertantang, ingin menjadi sebagai akademisi, di samping sebagai praktisi yang sudah saya jalankan sebagai anggota TNI yang berkecimpung di lingkungan Kemhan dan TNI yang sudah saya dalami lebih dari 30 tahun.